Saya gunakan untuk berdoa. Kemudian kita ambil dalam waktunya 24 jam. Itu ada waktu yang dibagi memang. Nanti itu kan sepertiga malam. Makanya sholat isya sebenarnya itu paling bagusnya itu agak ditarik ke belakang. Paling bagusnya. Makanya Nabi pernah sholat isya itu sekitar jam 3-an. Jam 3 subuh. Sholat isya. Selesai salam, apa kata Nabi? Saya tahu kau menunggu aku tadi. Dan saya sengaja tidak keluar. Itu bukan sholat tarawih, itu sholat isya. Apa kata Nabi? Seandainya aku tidak mengkhawatirkan untuk umatku kalau memberatkan, justru sholat isya yang seperti ini yang lebih bagus. Tapi jangan coba-coba masjid ini sholat isya jam 3. Nanti dibilangin ajaran sesat. Nah itu kan gitu. Iya. Kenapa? Karena Nabi tahu di sepertiga malam itu doa mustajabah. Bukan di awal malam. Itu. Makanya kalau ada taklim antara maghrib isya, kalau sudah sholat maghrib kemudian ada ceramah, biarkan lewat, sholat isya tidak masalah. Tidak masalah. Justru ditarik ke agak larut malam itu lebih baik. Kadang-kala orang kalau sudah masuk isya langsung angkat tangan, weh sudah masuk isya berdosa tinggalkan. Oh tidak. Itu orang tidak paham hadis. Ini penting saya sampaikan supaya kita ngajinya betul. Iya, makanya ada ulama itu tidak anukan, tapi jangan menunda sengaja menunda waktu sholat itu kalau tidak ada yang uzurnya, kegiatannya. Misalnya kita kegiatan ada taklim, ada kegiatan, tidak apa-apa. Iya. Kemudian setelah sepertiga malam ada waktu antara itu dengan sebelum subuh. Apa namanya? Zahra. Makanya disebut di dalam Al-Quran itu wabil azhari hum yastaghfirun. Zahara ini kalau orang makan di situ disebut makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Itu sahara 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kalau kita di sini disebut imsak. Makanya kalau mau makan sahur paling bagus itu 5 menit sebelum imsak makan sahur. Di situ paling bagus. Iya. Karena mohon maaf, saya harus luruskan. Imsaknya orang Indonesia dengan orang Arab itu beda. Kalau orang Arab mengatakan imsak berarti itu sudah masuk subuh. Kalau orang Indonesia mengatakan imsak itu tinggal 10 menit, masih ada waktu. Karena orang Arab itu mudah diatur. Kemudian makanannya kurma dengan roti. Kalau kita Indonesia makan nasi. Kalau imsaknya bersamaan subuh banyak yang batal puasanya. Kenapa? Karena baru kalau ambil nasi lama itu baru habis. Makanya dikasihlah jeda 10 menit untuk amannya. Kan gitu. Itu ulama Indonesia itu Pak, itu metode Indonesia itu murni itu. Sama gitu, makanya tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Orang Arab itu marah itu. Masa orang tidur dibilang berpahala? Iya kalau di Arab kan tidak ada yang lihat. Padang pasir. Kalau di Indonesia banyak yang nonton. Makanya satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosanya itu tidur. Kan begitu. Makanya disebut ibadah karena tidak ada dosanya. Makanya ulama mengatakan an-naumu tarkul haram. Tidur itu meninggalkan keharaman. Karena orang sholat itu masih bisa berdosa. Kalau panjang sekali bacaannya imamnya baru jengkel. Apa ini imam tidak mau ruku? Itu bisa berdosa itu. Tapi kalau tidur itu tidak ada dosanya. Makanya kalau ada orang puasa selesai sholat subuh tidur sampai duhur, bangun sholat duhur tidur lagi sampai asar. Bangun sholat asar tidur lagi. Nanti 5 menit sebelum buka baru dia bangun. Insya Allah tidak ada dosanya, tapi tidak banyak pahalanya. Nah kan gitu. Itu aja kuncinya. Nah, makanya kan disebut wabil azhari hum yastaghfirun. Itu perintah langsung dalam Al-Quran. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Maka kalimat yang paling bagus kita baca di waktu menjelang masuknya subuh adalah istighfar. Bukan taubat. Istighfar ya. Istighfar itu kan bahasa Arab. Istaghfarah. Menutup yang nampak. Kalau taubat bahasa Arab juga. Taba yatubu taubatan. Kembali.
Jadi jangan bilang saya sudah istighfar berarti sudah bertaubat. Tidak, lain. Taubat itu mengingat kesalahan. Kembali mengingat kesalahan. Itu namanya taubat. Jadi kembali. Taba ya tubuh taubatan. Tapi kalau sudah membaca astagfirullah berarti menutup kesalahan. Sama kalau kita menulis di kertas. Ada tulisan salah, kita mengambil tip X. Baru kita tip X. Itu tulisan tertutup tapi tidak hilang. Masih ada di dalam. Itulah makna istighfar, menutup yang nampak. Tidak menghapus. Jadi istighfar itu tidak menghapus dosa, dia cuma menutup. Yang menghapus dosa itu al-afu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Makanya di Ramadan itu dipakai zikir al-afu. Yang kedua kalau sholat, Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kuncinya. Makanya itu kalau sholat, selesai sholat, ringan badan. Masuk waktu sholat terasa berat. Tapi ketika sudah salam kayak ada beban yang lepas. Itu karena wa'fu anni. Itu di situ kuncinya. Makanya kalimat itu penting ditahu larinya kemana. Jangan bilang saya sudah bersolat taubat. Bagaimana cara bertobat? Baca istighfar. Bukan, taubat itu istighfar namanya. Jadi taubat itu mengingat dulu kesalahan. Ingat dulu, saya ambil uangnya suamiku. Ini sudah. Allah tahu dosa kita. Tapi Allah menginginkan kalau kita mengakui. Jadi akui dulu. Salah kak. Ya Allah saya begini. Sudah setelah itu astagfirullah. Tutuplah kesalahanku ini ya Allah. Supaya tidak menjadi musibah. Jadi ada orang itu nanti pada hari kemudian tidak kelihatan dosanya. Karena sudah dihapus. Ada yang cuma tertutup, akan nampak juga. Itu. Jadi pilih mana? Pilih sendirilah. Kemudian saya lanjut. Saya masuk di subuh. Di waktu sahara, kenapa istimewa? Di situ turun malaikat. Malaikat apa? Penjaga siang. Kalau penjaga malam turun di asar. Jadi malaikat penjaga siang itu belum kembali. Tapi malaikat penjaga malam sudah turun. Ketemulah di waktu asar. Makanya sholat asar itu ada yang menyebutnya sebagai sholatul wusta. Makanya Nabi katakan, siapa yang tidak sholat asar, maka semua pahalanya mulai dari sejak dia bangun terhapus. Itu diputihkan. Itu bahayanya sholat asar. Kalau bapak tidak sholat duhur, pahala sholat subuh masih ada. Tapi kalau tidak sholat asar, semua ibadah itu dihapus. Itu sampai maghrib. Tidak ada nilainya. Putih itu. Habis. Itu bahayanya sholat asar. Kalau sholat subuh, di situ juga malaikat turun. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Ketemu di situ. Makanya semua ibadah di waktu subuh itu istimewa. Makanya zikir itu ada dua. Pagi dan petang. Gitu. Dan itu dua waktu sebenarnya kita dilarang sholat. Makanya tidak ada sholat sesudah asar sampai maghrib. Dan tidak ada sholat sesudah subuh sampai masuk waktu syuruk. Ini kuncinya. Jadi ada ibadat yang paling pas Pak dilakukan. Makanya ulama kita mengatakan cerdas dalam beribadah. Tapi kalau saya enggak apa-apa. Cari aja. Kan tidak semua orang bisa Pak. Ada yang rajin ngaji, ada yang rajin puasa, ada yang rajin sholat sunat, ada yang rajin enggak. Pokoknya apa saja yang kita bisa lakukan. Yang penting dalam kebaikan. Nanti saya kasih tahu rinciannya. Ibadah ini larinya ke sini, kalau ini larinya ke sini. Itu harus ditahu. Supaya kita, nanti ibadah aku kenapa? Kadang orang begitu. Saya rajin sholat, kok kenapa musibah datang terus? Terus begitu. Apa sholatku tidak berfungsi atau memang begini? Kayak gitu. Udah bilang saya sudah rajin zikir ini, kenapa penyakit-penyakitan? Tetap masih sakit. Rajin zikir, banyak zikir, tapi kenapa badan kurus? Itu karena ada zikir tidak boleh melampaui batas. Ada zikir itu kalau dibaca, itu bisa membuat orang gila. Ada. Sama aja makan obat. Kalau kau makan 3 papan, pasti sakau. Makanya dari situlah tarekat dibutuhkan mursyid. Karena mursyid itu yang kasih resep. Baca sekian kali. Ya kan? Walaupun nanti ada zikir, dibaca berapa banyak pun tidak akan mempengaruhi. Nah, itu ada nanti zikirnya khusus. Kemudian di waktu subuh, ini nih. Saya mau buka rahasianya subuh sebenarnya. Kenapa sedekah di waktu subuh itu istimewa?
Karena ibadah juga yang paling berat sebenarnya orang lakukan itu bukan ibadah subuh saja ya. Ibadah ketika malaikat berkumpul pasti berat. Dipastikan itu. Di mana malaikat berkumpul pasti berat kita. Dan orang mudah tidur. Jadi kapan Allah menurunkan malaikat banyak di muka bumi, pasti kita mudah ngantuk. Pasti itu. Jadi jangan salahkan setan. Banyak orang itu kalau mengaji baru ngantuk dia bilang setan lagi nih. Bilang setan, saya sudah tidak mendekat, kau masih salahkan saya. Iya kan? Sering kita salahkan setan. Padahal itu bukan setan, itu resonansi malaikat yang membuat kita tenang, sakinah, sehingga kita mudah tidur. Coba kapan kita mudah ngantuk? Yang pertama ketika mengaji. Kadang baru 3 lembar, 4 lembar, itu baris sudah tidak lihat. Mana baris atas ini, mana baris bawah. Itu bukan setan, itu bukan jin. Tapi itu karena malaikat rahmat berkumpul, hati kita terresonansi. Sehingga itu kita tenang, mudah sekali tidur. Yang kedua ketika kita berzikir. Kadang tasbih itu jalan, tiba-tiba jatuh. Itu karena malaikat ketika kita berzikir itu bersap-sap turun dari langit. Makanya disebut majelis zikir. Kemudian kapan? Hari Jumat ketika khatib naik di mimbar. Makanya seluruh malaikat rahmat itu bersap-sap masuk ke dalam masjid. Makanya paling berat menahan ngantuk. Itu bukan setan. Itu resonansi malaikat. Cuma banyak orang salahkan malaikat. Salahkan setan. Nah bilang setasi. Kan begitu. Padahal itu setan bilang, saya kau sudah berwudu, saya tidak bisa ganggu. Itu kan resonansi Pak. Kemudian kenapa di subuh hari kita susah sekali bangun? Kenapa? Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu. Dan poolnya di waktu subuh. Makanya dari situlah kenapa sedekah di waktu subuh itu istimewa. Karena didoakan oleh 2 kelompok malaikat. Itu kuncinya. Jadi jangan bilang sedekah duha, sedekah duhur. Bagus. Tapi malaikat yang mendoakan tinggal satu bagian, hanya sama di petugas Pertamina SPBU kan. Kalau itu petugasnya SPBU yang jaga malam sama yang jaga siang ketemu kalau sore. Pagi juga ketemu. Karena belum pulang datang yang satu. Begitu juga malaikat. Makanya itu ikuti ayam. Makanya Nabi kan bilang, ketika ayam jantan berkokok berdoa karena sesungguhnya mereka itu bisa melihat malaikat. Jam berapa malaikat berkokok? Ayam. Itu jam 1. Itu malaikat sepertiga malam turun. Kemudian jam berapa? Jam 4. Karena dia sudah melihat malaikat turun. Kebalikannya nanti kalau anjing yang menggonggong, itu bisa melihat jin. Maka mintalah perlindungan. Makanya kalau bapak ibu jalan baru ada anjing menggonggong, berarti itu setan itu. Sebenarnya di situ kuncinya. Makanya ibadah di waktu subuh ini istimewa. Kemudian kita lari ke sedekahnya. Ini baru sedekah tadi istilahnya baru waktunya ya. Kenapa kita memilih? Kenapa juga disebut Jumat berkah? Kan ada kan? Di sini ada Jumat berkah Pak Kiai. Mulai ada Jumat berkah. Itu jangan gratis Pak. Masalah juga itu. Orang miskin yang sedekah, orang naik mobil Fortuner yang makan. Masalah itu. Ya kan? Kalau Jumat berkah itu bikinkan celengan, tetap disimpan tapi bikin celengan. Tulis di situ, mari berpartisipasi untuk berjumat berkah. Jadi dia misalnya ambil makanan, dia masukkan uang 5.000. Nanti itu dipakai lagi tambah paket Jumat berikutnya. Jadi itu supaya tidak habis. Kalau kita gratiskan dan berhenti orang kasih masuk, berhenti juga Jumat berkahnya. Tapi kalau ada uang orang sedekahkan, jadi jangan mengajak orang menikmati saja sedekahnya orang, tapi ajak juga dia untuk bersedekah. Itu penting. Karena banyak Jumat berkah itu macet gara-gara begitu. Awalnya 100 paket. Datanglah mobil Fortuner ambil, mobil Innova ambil, orang kaya ambil, makan. Pak Kiai juga sih nggak ambil, itu jadi masalah. Padahal yang sedekah orang miskin. Ya. Setelah itu berhenti masuk habis. Tapi kalau dijual, misalnya harganya 1 bungkus nasi 10.000, kita jual 2.000 rupiah. Hasil penjualannya itu sebenarnya tidak dijual. Itu uang dipakai untuk menambah paket Jumat berkah. Itu penting. Tapi itu juga agak berat. Kadang orang kalau disuruh sedekah berat. Ya.
Karena ada memang tahu kikir orang itu. Jadi itu kuncinya. Kemudian waktu-waktu istimewa. Sedekah subuh. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini penting saya sampaikan. Kenapa sedekah itu dianggap istimewa? Kan ada dua itu. Yang pertama, kebaikan secara umum. Itu disebut man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka akan dibalas menjadi 10. Itu kalau kebaikan. Tapi kalau ayatnya sedekah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi lain ya. Jadi kalau orang bilang sedekah itu umum, karena sedekah itu bisa bukan materi. Makanya Nabi mengatakan tabassumu fi ahika laka sedekah. Tersenyum kepada saudara itu sedekah. Iya, sedekah itu. Tapi dia tidak mengatakan impak. Karena kalau impak itu berarti sudah bicara harta. Kalau bilang sedekah, mendoakan orang sedekah. Makanya itu sedekah yang paling bagus itu kalau hari Jumat. Allahumma ghafirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu sedekah itu. Mendoakan orang, itu sedekah. Jalan ke masjid itu sedekah. Bersikir itu sedekah. Sholat sunnah duha 2 rakaat, sedekahnya tubuh kata Nabi. Itu sedekah itu. Jadi jangan bilang sedekah ini nanti uang. Tapi kalau bicara impak, baru lain. Makanya ayat sedekah itu, siapa yang melakukan satu kebaikan dibalas menjadi 10. Tapi kalau bersedekah dengan materi, ayatnya masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Di sini ada petani ya? Padi. Ada ya? Itu perumpamannya seperti itu. Satu butir benih padi yang ditanam, itu naik, tumbuh bisa sampai 100. Bahkan bercabang nanti banyak butir-butir padi yang lahir. Itu perumpamaan yang diambil oleh Allah. Iya. Makanya petani ini tidak boleh mengeluh. Jangan bilang sedikit di rezeki. Mana sedikit? 2 ember kau kasih turun 10 karung kau dapat. Tidak sedikit itu. Baru kau bisa mengeluh kalau 10 karung kau kasih turun baru 2 ember kau dapat. Itu baru bisa kau mengeluh. Selama 2 ember kau kasih turun atau 3 ember kau tabur baru kau dapat 5 karung, 10 karung. Jangan mengeluh. Nah, masih lebih banyak itu kau dapat. Kan biasa begitu. Ini tidak paham aja resep sedekah ini. Kenapa kuncinya nanti lari ke sedekah itu? Begini. Orang yang meninggal pun seandainya dikasih kesempatan untuk hidup kembali, tidak ada yang dia mau lakukan kecuali sedekah. Bukan haji, bukan umrah. Padahal kalau antrian haji kan banyak kan? Berapa tahun kalau dibanteng ini Pak? Wih, lama betul itu. Jadi kalau baru lahir anak itu nanti S3 baru bisa berangkat haji. Tapi saya kasih tahu, ada doa itu. Sujud terakhir dalam sholat, baca sholawat, baru baca Allahumma rzuqni ziyaratal haramain 7 kali. Itu doa Pak, saya tidak baca. Terus terang, saya tidak baca karena kalau saya tes itu, alhamdulillah, saya sudah 9 kali dikasih hadiah umrah tapi tidak ambil. Bahkan ada yang kasih haji furoda itu suami istri saya tidak ambil. Jadi ada beberapa tempat itu dari Kalimantan dari Papua ada yang langsung, Pak Ustaz KTP tak, saya mau daftar untuk umrah. Saya bilang mohon maaf, saya sudah terima, insya Allah pahalanya sudah sampai. Itu. Jadi itu kalau doa saya baca, doa itu kadang 1 minggu 2 minggu ada lagi yang tawarkan, berhenti lagi saya baca. Terus terang Pak, makanya itu doa saya tidak pakai. Iya. Jadi makanya saya betul-betul itu. Doa itu baca sholawat, kemudian jangan merasakan diri kita sujud di bumi. Rasakan diri kita sujud di hadapan Allah. Dan di saat kau sudah melupakan dirimu, maka di situlah kau minta. Insya Allah. Tembus itu Bapak Ibu sekalian. Saya kasih resepnya, tapi saya tidak amalkan itu. Karena begitu. Kalau tanya kenapa tidak terima umrah, ya itu diri saya sendiri. Nah, ini ada beberapa alasan kami dari Thariqah tidak menerima itu.
Kalau di mursyid itu sering sampaikan, jangan datang kalau bukan Rasulullah yang panggil, itu yang berat. Ketika kau bermimpi ketemu Rasulullah dan diajak, maka kau datanglah. Tapi sebelum diajak jangan berangkat. Wah, itu berat itu kalau di mursyid mereka itu. Iya. Jangan. Jadi ada beberapa ulama kita itu yang mengajarkan seperti itu. Tapi itu tidak bisa diikuti. Nanti tidak umrah itu. Iya. Iya. Kalau Pak Kiai ini luar biasa. Iya. Kemudian, kenapa sedekah ini istimewa Pak? Ada beberapa hadis itu. As-sadaqatu tadfa'ul bala, da'u mardakum bis sedekah. Itu kan sedekah itu bisa menolak bala. Da'u mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Jarang-jarang hadis itu mendahulukan fungsi baru perintah. Jarang-jarang. Jadi dia mengatakan da'u mardakum. Obati penyakitmu bis sedekah, dengan sedekah. Kenapa sedekahnya di belakang? Kenapa penyakitnya di depan? Ini jarang hadis begitu, Pak. Kebanyakan itu kan as-sadaqatu dari dulu kan as-sadaqah, sedekah itu menolak bala. As-sadaqatu tadfa'ul maitatu su', sedekah itu menolak kematian mendadak, kematian jelek. Jadi tapi kenapa ini ada didahulukan? Da'u mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Itu agak lain. Tapi saya buka sedikit ya. Ada sedekah yang punya standar. Standar sedekah itu ada 5. Ada yang mengatakan 4. Tapi saya lebih cenderung pakai yang 5. Ya. Sedekah yang paling rendah. Sedekah yang paling rendah ini. Tidak ada di bawahnya. Dikasih orang. Baru kita mencaci. Ya lengi tena atau manoko-noko. Itu bahasa Jepannya. Dikasih orang baru kita mencaci dia. Jadi sedekah yang diikuti perkataan yang tidak baik. Karena fungsi sedekah cuma 2. Ini harus paham. Kenapa itu tidak ada gunanya? Karena fungsi sedekah itu cuma 2. Yang pertama, menyambung silaturahmi. Yang kedua, menggembirakan orang. Itu fungsinya sedekah. Itu fungsinya. Kenapa sedekah itu menyuruh kepada karib kerabat? Karena disuruh menyambung. Jadi menyambung silaturahmi, menyambung hubungan. Yang kedua, menggembirakan orang. Nah kalau dikasih orang baru dimarahi, itu terputus dua-dua. Kan begitu. Jengkel Tommy berarti tidak senang. Kemudian terputus. Nah bilang apa sudah nak kasih baru nama marahi. Tidak datang itu. Artinya terputus. Karena fungsi sedekah itu cuma 2. Menyambung silaturahmi. Kemudian yang kedua menggembirakan orang. Ketika 2 fungsi ini hilang, maka sedekahmu tidak ada gunanya. Kan itu. Makanya diatur dalam agama. Lantanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun. Itu jelas. Makanya kalau mau kasih orang yang bagus. Jangan bilang, bau-bau ini ya kasih mianu nama makan gitu. Kalau mau kasih, itu jadi masalah itu. Karena tidak senang orang ketika dikasih. Makanya standar yang kedua sedekah riya. Itu nomor 2. Sedekah riya. Sedekah riya itu tidak dapat pahala sedekah. Tapi bisa dapat pahala dari satu sisi. Kenapa? Ketika kita sedekah ke orang, kemudian kita riya, itu tidak dapat pahala sedekah. Sedekah riya itu sia-sia sedekahnya. Tapi nanti ketika orang yang dikasih sedekah itu senang, kita dapat pahala. Bukan sedekah pahala, tapi sedekah menggembirakan umatnya Rasulullah. Itu ada doanya. Nabi mengatakan, ya Rob, berikan pahala kepada umatku yang menggembirakan umatku. Nah, makanya sedekah itu dibalik oleh Nabi. Jangan yang bersedekah yang berdoa, tapi yang menerima sedekah. Karena kalau yang sedekah bisa riya, doanya tertolak. Tapi kalau yang menerima sedekah tidak mungkin riya. Nah, itu kuncinya. Nah, itu kaidahnya, makanya Nabi balik itu. Minta. Nabi Isa kan dia yang berdoa. Nabi Musa diminta berdoa ketika sudah sedekah. Untuk umatnya Rasulullah dibalik. Yang berdoa yang menerima. Karena tidak mungkin riya yang menerima. Adakah orang menerima sedekah riya? Tidak ada. Yang riya itu yang bisa memberi. Makanya caleg itu yang selalu bagi-bagi itu ya. Bisa tidak dapat pahala di situ. Tapi dapat pahala menggembirakan orang. Dari situlah sedekah harus diserahkan dengan baik-baik. Ini kuncinya. Makanya diatur itu. Kemudian tingkatan. Wah mulai ini berat ini. Ini baru 2 di bawah. Naik ke atas. Sedekah ikhlas. Ikhlas itu 3 tingkatan. Ikhlas karena tidak ditahu jumlahnya. Ikhlas karena tidak ditahu siapa yang dikasih. Ikhlas karena dia yang menentukan. Itu ada 3.
Kalau ada orang minta sedekah, kasih kunci tempat uang tak. Baru bilang, ini kuncinya, pergi maki ambil. Berani kira-kira. Kenapa? Karena kita curiga. Kalau nak habisi, kan itu. Berarti masih engkau menganggap sesuatu ada nilainya,